21. Yohanes 4 ayat ke-21. Kita akan belajar bersama. Yohanes 4 ayat ke-21 ya, saya bacain ya. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya mau mengulang bagian ayat 23 itu di dalam bahasa Inggris ya, dalam New King James Version. Saya bacain ya. But the hour is come, and now is when the true worshipper will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship him. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. Katakan bahwa apa when the true worshipper, ketika penyembah yang benar itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan ya, Bapa sedang mencari penyembah yang demikian. Jadi Bapa bukannya hanya menghendaki adanya penyembah yang demikian, tetapi Bapa itu sedang seeking, dia sedang mencari orang-orang yang menyembah seperti itu. Dia mencari orang-orang yang mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Yesus ngomong begini, dia katakan kepada perempuan, oke? Ingat, akan tiba waktunya kamu nggak nyembahnya tuh bukan di gunung ini lagi, bukan lagi di Yerusalem. Jadi urusannya itu bukan lokasi, ingat, bukan di gunung, bukan juga berbicara di gunung engkau membawa persembahanmu dengan korban-korbanmu, itu bukan, ingat. Jadi akan tiba waktunya Tuhan tidak lagi mencari penyembah-penyembah, tidak lagi mementingkan tentang di lokasi. Kalau dulu kan bangsa Israel itu setahun 3 kali mereka harus semuanya datang ke Yerusalem nih. Harus menyembah Tuhan di Yerusalem. Mereka bawa korban, ada yang bawa dari kampung, ada yang dijual dulu, kemudian duitnya dapat duit, kemudian duitnya itu diberikan di Bait Allah atau dibelikan lagi kambing dombanya lagi di Bait Allah, enggak di sana gitu loh, enggak. Tetapi Tuhan ngomong bukan lagi urusan lokasi, bukan lagi urusan tentang persembahan itu. Tetapi Bapa sedang mencari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Enggak. Jadi Bapa sedang mencari penyembah dalam roh dan kebenaran. Banyak orang tadi yang mungkin mencari Tuhan gitu ya. Ketika kita tidak memahami, kita akan mencari Tuhan dengan stylenya kita sendiri. Pada Anthony tadi ngomong begini, ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah begini, aku sudah begini, aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan itu, gitu. Kenapa kau nggak jawab aku? Kenapa aku nggak mengalami terobosan? Kenapa? Nah, ada orang-orang yang merasa dia sudah melakukan ini dan itu, dia merasa dia sudah mempersembahkan ini dan itu, dia merasa dia sudah hadir terus di dalam Bait Allah, dia merasa, tetapi dia tidak merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Dia tidak merasakan ada terobosan di dalam hidupnya. Dia tidak merasakan ada sesuatu yang membuat dia excited. Kayaknya menyembah Tuhan itu mentok. Kayaknya untuk berjumpa dengan Tuhan itu begitu sulit. Rasanya kering banget ya punya rohani ya. Ada orang-orang yang seperti itu, anak-anak Tuhan yang nggak bisa masuk. Dia nggak bisa betul-betul mengalami kedekatan, mengalami kegairahan, mengalami terobosan. Nah, saudaraku, dan orang-orang ini kemudian bisa kecewa. Dia bisa kecewa sama Tuhan, dia bisa pahit, saudaraku ya. Tapi hari ini kita mau belajar. Problemnya adalah
Bapa sedang menghendaki dan mencari orang-orang yang datang kepada dia itu dalam roh dan kebenaran. Ingat, Yesus ngomong begini, sebagai konfirmasinya di dalam ayat Yohanes pasal ke-15, ayat ke-7, Yohanes 15 ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau di dalam ayat ke-5-nya, ayat 4-nya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, saudaraku ya. Nah, saudaraku, ini adalah konfirmasi. Yesus ngomong kalau kau tinggal di dalam aku di dalam kamu, firmanku di dalam kamu, kau akan boleh minta apa saja, kau akan menerimanya. Nah, Bapa ngomong aku sedang mencari ada orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Enggak. Roh ini rohnya siapa? Rohnya Yesus. Yesus ngomong kalau kau ada rohku tinggal di dalam kamu, kalau aku tinggal di dalam kamu, kau di dalam aku. Dan kebenaran ini tinggal di dalam kamu, maka kau boleh minta apa saja. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena Bapa mencari rohnya Yesus ada di dalam diri kita. Jadi waktu kita datang kepada Bapa, Tuhan tidak melihat kepada persembahan kita, apa yang sudah kita lakukan. Oh Tuhan, bukankah aku sudah begini, bukankah aku sudah melayani, bukankah aku sudah kasih perpuluhan, bukankah aku begini, bukan begitu banyak yang mungkin kita mau perform di hadapan Bapa, kita mau tunjukkan bahwa kita ini udah berharap Tuhan itu menerima kita. Tuhan berkenan, Tuhan melayakkan kita, menganggap kita layak untuk bisa masuk ke dalam hadiratnya dan untuk dia boleh menjawab doa kita. Tuhan tidak akan menjawab doa kita berdasarkan perbuatan kita. Tuhan tidak menjawab doa kita berdasarkan setiap hari kau di gereja. Tuhan tidak menjawab itu, tetapi Tuhan sedang mencari orang yang menyembah, yang memiliki roh Kristus. Dia mencari orang yang memiliki roh Kristus di dalamnya, dan kebenaran di dalam dia. Tuhan ngomong, kalau kau memiliki aku, kalau aku tinggal di dalam kamu, dan firmanku, firmannya Yesus itu bertinggal di dalam kamu, kau boleh minta apa saja. Saudaraku, hari ini kita mau belajar bersama-sama supaya setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita itu pas kita mengalami perjumpaan, kita disegarkan, kita dikuatkan, kita mengalami bagaimana dia menjawab kita, dia menolong kita, melawat kita setiap kali kita datang kepada dia. Nah, kita perlu ingat bahwa Tuhan sekarang tidak lagi mencari persembahan-persembahan yang demikian. Tuhan mau setiap kali orang menyembah dia, bukan lagi menyembah. Kalau dulu mereka setiap kali mereka menyembah, mereka perlu bawa kambing domba. Mereka perlu datang ke bukit, mereka bikin mezbah, ya enggak ya. Mereka bawa kambing domba yang tidak bercacat dan kemudian dipersembahkan sebagai persembahan untuk mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Tapi sekarang Tuhan tidak menginginkan yang demikian. Tuhan menginginkan ada rohnya, itu roh Yesus, roh Kristus, roh Kudus, ya enggak, ada di dalam orang tersebut. Dan Tuhan mencari orang-orang yang ada roh Kristus. Tuhan mencari orang-orang yang memiliki kebenaran. Ingat, Tuhan mencari orang-orang demikianlah yang Tuhan yang inginkan. Tuhan cari yang menyembah Dia. Ingat, itu yang Tuhan inginkan. Ketika kita memiliki itu, maka kita adalah orang yang dicari Tuhan. Ketika kita memenuhi syarat itu, kita adalah orang yang dicari Tuhan, dan Tuhan berkenan, saudaraku. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana ini step by step ini bisa membuat hidup kita ini berubah. Di Perjanjian Lama Tuhan pernah ngomong di dalam Yehezkiel pasal 36, saya bacakan. Yehezkiel pasal 36 ayat ke-26. Coba kita lihat. Yehezkiel 36 ayat ke-26. Saya bacakan ya. Sorry. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan
Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan ngomong dia akan memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita. Dan dia akan menjauhkan tubuh kita dari hati yang keras dan memberikan kepada kita hati yang taat. Nah, saudaraku, Tuhan berjanji dia akan memberikan roh dan dia memberikan hati. Saudaraku, kenapa dia memberikan hati, saudaraku? Saudaraku, di dalam Matius pasal 13, Yesus itu menjelaskan tentang hati. Dia menjelaskan dengan gambaran seorang penabur. Dikatakan ada penabur yang menabur. Nah, sebagian benih itu jatuh di tanah yang keras. Sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan tanahnya tipis. Sebagian jatuh ke tanah yang ada semak duri. Sebagian lagi jatuh di tanah yang subur. Dan kemudian Yesus menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanah itu adalah bicara tentang hati. Dikatakan ketika kita baca deh Matius pasal 13 judulnya perumpamaan tentang seorang penabur ya. Nah, di ayat 11 Yesus ngomong begini, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi dan sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ingat. Nah, Tuhan ngomong di dalam ayat ke-11 dan 12, dikatakan apa? Kepadamu aku kasih tahu karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Enggak. Kepada orang lain enggak? Enggak. Karena siapa yang memilih dan yang mempunyai apa? Mempunyai rahasia kerajaan sorga, kepadanya akan diberi. Kalau kau memiliki rahasia kerajaan sorga, kepadamu akan diberi. Sehingga engkau berkelimpahan. Tetapi kalau orang tidak mempunyai apa? Rahasia kerajaan sorga, apapun juga yang ada padanya akan diambil padanya. Diambil daripadanya. Dia ngomong tentang hati yang menerima firman Tuhan. Ingat, ada hati yang menerima firman Tuhan. Ada hati yang keras yang nggak bisa terima firman Tuhan sehingga dicuri oleh iblis. Firman Tuhan itu nggak masuk ke dalam hati, masuk ke kuping kiri, keluar kuping kanan, itu nggak betul-betul tertanam. Ingat, dan itu hati yang keras, ingat, tanah yang keras, hati yang keras, nggak bisa ditaburin, ingat. Dan kemudian ada hati yang tanahnya tipis. Orang ini menerima dengan sukacita, tetapi ketika ada panas terik matahari, ingat, ketika dikatakan ada tekanan, ingat, aniaya terhadap firman tersebut, maka orang ini murtad. Ingat, orang ini meninggalkanlah firman tersebut. Kenapa? Karena ada tekanan. Enggak ada. Jadi ketika kita percaya kepada satu firman dan kemudian ada tekanan dan tekanan itu akan menguji firman tersebut. Tekanan itu akan membuat kita ini apakah kita akan terus memegang erat-erat firman tersebut atau tidak. Ingat. Nah, dikatakan ada orang yang tanahnya hatinya tipis itu, dia sih menerima firman Tuhan, tetapi ketika ada cobaan, ada tekanan hidupnya, maka dia akan meninggalkan firman Tuhan. Dia akan menjadi murtad. Dan dia tidak betul-betul tertanam. Walaupun dia awalnya kayaknya bersuka cita menerima firman Tuhan. Ingat. Kemudian ada juga yang tanahnya sudah cukup subur sehingga dia bisa bertumbuh, tetapi dikatakan bahwa ada semak duri. Semak duri ini bicara tentang godaan-godaan hidup, bicara juga tentang cobaan hidup juga. Ya. Jadi dikatakan semak duri ini kemudian menghimpit firman tersebut sehingga firman tersebut mati. Ini juga adalah, jadi ini adalah orang yang sudah terima firman Tuhan, sudah bertumbuh, barangkali dia itu adalah pendeta seperti saya gitu ya. Barangkali dia juga sudah pelayan Tuhan ya kayak seperti Richard atau Anthony gitu ya. Barangkali gitu. Tetapi ketika di dalam perjalanan ada namanya godaan hidup.
Berapa banyak hamba Tuhan jatuh terpleset gitu ya, berakhir di penjara, berakhir berakhir dengan meninggalkan pelayanan, berakhir meninggalkan iman dia gitu. Banyak tuh. Enggak, banyak. Enggak. Apalagi orang-orang yang biasa, saudaraku. Akan melihat begitu banyak sekali karena masalah hidup mereka, karena godaan, karena tekanan hidup, ya enggak ya, itu menjadi semak yang menghimpit firman, sehingga firman tidak pernah bertumbuh. Firman tidak pernah berbuah. Dia bertumbuh, tetapi dia tidak pernah menghasilkan buah. Itulah orang-orang yang dengar firman bagus gitu ya. Dengar firman, wah dia rajin juga, wah seperti bahkan pintar khotbahin gitu barangkali. Cuman dia tidak menghasilkan buah. Dia baru pintar khotbahnya aja gitu ya enggak ya. Secara itunya kelihatan dia besar. Kelihatannya dia besar di gereja, mungkin dia besar, mungkin dia punya posisi pelayanan yang bagus, mungkin dia punya jabatan yang keren gitu, mungkin dikenal orang, kelihatannya dia besar lah, tetapi dia tidak ada buahnya. Enggak ya. Itu karena kemudian. Tapi Tuhan ngomong ada yang hatinya bagus, yang firman Tuhan itu betul-betul tertanam dan dia betul-betul menghasilkan buah 30, 60, 100 kali lipat dari firman Tuhan yang dia dengar itu. Nah, Tuhan lagi mengajarkan kepada kita, ingat, bahwa firman Tuhan itu baru bisa tumbuh kalau hatinya bagus. Nah, Tuhan sedang mau memberikan kepada kita hati yang baru, bukan hati yang keras yang nggak bisa ditaburin firman Tuhan. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, enggak memberikan kepadamu hati yang taat. Taat apa? Taat kepada firman Tuhan tersebut, sehingga kau bisa menghasilkan buah. Tuhan sedang mencari orang-orang yang memilih, yang menyembah Dia dalam kebenaran. Ketika firman Tuhannya tidak tertanam di dalam diri dia, kau bukan orang yang dicari Tuhan. Kalau firman Tuhan itu nggak bisa tertanam, kau tidak memiliki hati yang taat, yang bisa menerima firman Tuhan, dan kemudian yang bertumbuh dan kemudian menghasilkan, maka kau bukanlah orang yang dicari Tuhan. Kau bukan penyembah yang dicari Tuhan. Kau bukan penyembah yang Tuhan mau, Dan dengan demikian, kalau kita tidak memiliki hati yang baik, yang bisa menerima firman Tuhan, ketika firman Tuhan tidak tinggal di dalam diri kita, Tuhan ngomong, kalau kau tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu dan firmanku tinggal di dalam dirimu. Ketika firman Tuhan itu betul-betul bisa tertanam dalam diri kita, bisa betul berbuah, bisa mengendalikan hidup kita dikendalikan oleh firman Tuhan. Kita selalu melakukan sesuatu yang firman Tuhan ngomong. Kalau firman Tuhan ngomong tidak, kita tidak mau lakukan. Kalau firman Tuhan ngomong lakukan, kita tidak lakukan. Kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ingat. Jadi kita nggak mau hidup kita ini sesuai dengan kemauan kita aja. Nah, ketika firman Tuhan tinggal di dalam diri kita, berbuah, bertumbuh, berbuah. Berbuah itu banyak orang memikirkan hanya berbuah itu menghasilkan berkat, diberkati, yang nggak secara finansial diberkati itu. No, saudaraku, kalau misalnya firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak berdusta, dan kemudian hidup kita menghasilkan satu kehidupan yang tidak mau berdusta, itulah kau sedang berbuah. Kalau firman Tuhan mengajarkan tentang kita mengampuni, dan kamu memiliki satu kehidupan di mana orang menyakiti engkau dan engkau bisa mengampuni, kau berbuah. Tuhan mencari orang yang hidupnya dikendalikan oleh firman Tuhan. Hidup yang taat. Dia berikan kepada kita hati yang taat. Hati yang mengasihi firman Tuhan. Hati yang di mana hidupnya itu dikendalikan, mau dikendalikan oleh firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini betul-betul mengendalikan hidupnya. Dia hidupnya itu betul-betul berbuah. Ketika firman Tuhan mengajar dia untuk memberi, maka dia hidupnya memberi. Hidupnya mengampuni, hidupnya bisa dia melakukan apa yang firman Tuhan berikan kepada dia. Nah, itu adalah buah yang dihasilkan. Dan Tuhan sedang mencari orang yang memiliki firman Tuhan. Saudaraku, ketika kita baca firman Tuhan kita ini,
Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa firman Tuhan inilah yang membuat kita ini memiliki iman. Iman itu tumbuh, ingat, timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ingat, bukan sembarang firman-firman tentang Yesus, saudaraku. Ketika kita ini baca firman tentang Yesus, maka iman ini akan tumbuh, saudaraku. Jadi kita bukan hanya berbuah, bukan hanya kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan, tetapi ada namanya sesuatu yang namanya iman. Iman yang mempercayai Yesus, iman yang mempercayai Bapa, iman yang mempercayai karya Yesus. Saudaraku, ketika kita bisa mempercayai, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, dan iman itu muncul, maka Alkitab mencatat di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Tak mungkin, saudaraku. Saudaraku, firman itu jadi begitu penting. Dimulai dari Tuhan memberikan kepada kita hati supaya kita bisa taat. Ketika kita punya hati yang bukan lagi hati yang keras, hati yang bisa menerima firman Tuhan, maka kita akan mulai mempercayai firman Tuhan. Maka kita akan mulai muncul iman dan kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Setiap kali kita datang kepada Tuhan dengan iman di dalam Yesus, saudaraku, maka kita akan berkenan di hadapan Tuhan, saudaraku. Galatia 2 ayat 20. Coba perhatikan apa yang Tuhan inginkan. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bahasa Inggrisnya lebih keren lagi, dikatakan, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live. Bukan aku yang hidup, bukan lagi aku yang hidup. Kalau bahasa Inggris bukan aku sendiri yang hidup. Tapi bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggrisnya bukan lagi aku yang hidup. Enggak. But Christ lives in me. Tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Saudaraku, itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan lagi mencari Kristus, dia mencari roh Tuhan ada di dalam penyembah-penyembah itu. Dia mencari roh Kristus yang sedang tinggal di situ, dan dia mencari orang yang hidup dengan iman di dalam Yesus. Ingat, hidupku yang kuhidupi ini, ingat dalam daging ini, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Hidup yang kita hidup di sekarang ini, yang dikehendaki Bapa, adalah hidup oleh iman dalam Yesus. Iman itu timbul ketika kita baca firman Tuhan. Ingat, ketika kita memahami tentang firman Tuhan, kita memahami apa yang dikerjakan oleh Yesus melalui firman Tuhan, kita memahami apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita baca Roma, kita baca itu, membuat kita semakin paham bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Dia jadi anak domba, menukar hidupnya dengan kita. Oh, semakin kita memahami tentang firman yang tentang Kristus. Firman Kristus itu membuat kita ini bisa hidup di dalamnya. Hidup kita sekarang bukan lagi aku hidup, bukan lagi aku, tapi roh Tuhan itu, Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang kujalani sekarang ini adalah hidup oleh iman dalam Yesus. Ingat, kalau Yesus ngomong aku sembuh karena aku memiliki iman dalam Yesus. Kalau Yesus ngomong dia sudah lepaskan aku dari kutuk, aku percaya aku sudah lepas dari kutuk. Termasuk kutuk kemiskinan, termasuk kutuk perceraian, termasuk itu banyak kutuk. Aku percaya karena Yesus ngomong dia sudah menanggung kutukku. Ingat, aku percaya bahwa aku sekarang ciptaan baru. Aku percaya kalau Yesus ngomong, dia datang untuk memberikan kepadaku kehidupan dan hidup dalam segala kelimpahan. Aku percaya bahwa aku pasti akan memiliki hidup dalam kelimpahan. Karena apa? Itulah iman. Iman yang mempercayai iman di dalam Yesus. Apapun firman Kristus, ketika aku mempercayainya, itulah iman. Tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Nah, hari ini kita balik lagi, kita terus fokus kepada
Yohanes 4 tadi kan. Bapa sedang mencari orang-orang yang menyembah dalam rohnya Yesus dan kebenarannya Yesus. Saudaraku, Tuhan sedang mencari orang-orang yang sedang hidup di dalam Yesus. Ketika roh Tuhan tinggal di dalam Yesus dan kebenaran firman Tuhan itu ada di dalam dirinya, saudaraku, maka dialah orang yang dicari Tuhan. Dia nggak perlu setengah mati, dia nggak perlu berdoa, berpuasa 40 hari supaya bisa ketemu sama Tuhan. Dia nggak perlu setengah mati, dia perlu lakukan ini, lakukan itu. Dia bawa persembahan begini, persembahan gitu. Dia perlu pujian, penyembahan sampai 10 jam, berharap bisa ketemu Tuhan. Nggak perlu. Tuhan ketika dia melihat kita, kalau dia melihat dengan kebenaran kita, dengan apa yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, saya mau kasih tahu, perbuatan kita mencatat perbuatan baik kita bagaikan kain kotor. Dan Tuhan tidak mencari apa yang kau lakukan itu. Tuhan sedang mencari, dia sedang seeking, dia sedang mencari penyembah yang memiliki roh Kristus, yang memiliki Tuhan, yang roh Tuhan, roh Kristus itu, dan dia memiliki firman Tuhan. Nah, saudaraku, ketika kita memiliki firman Tuhan, maka kita akan memiliki roh Tuhan itu sendiri, saudaraku. Yohanes pasal ke-14, saya bacakan ayat ke-21. Ini kita akan connect terus, semua firman Tuhan itu akan seluruhnya terhubung kepada Yesus, ya. Yesus selalu. Ingat, kita tidak hidup lagi dalam perjanjian lama, hiduplah dalam Yesus. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku, perintahnya Yesus, dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Firman Tuhan ngomong, Yesus ngomong gini, barang siapa yang memegang perintahku. Kalau kita pegang firman Tuhan, kita pegang baik-baik, ya enggak ya? Walaupun iblis terus mau menipu kita, walaupun keadaan hidup kita begitu menekan kita, tapi kata firman Tuhan bahwa aku begini loh janjinya. Aku pegang berat-berat. Maka Bapa itu mengasihi aku. Bapa di sorga, karena aku pegang firman Yesus. Aku pegang firman Tuhan. Dia mengasihi aku, kata Yesus. Dan Yesus akan menyatakan dirinya kepadaku. Kenapa? Karena aku pegang firman-Nya. Tuhan mau ngomong bahwa kau sudah lepaskan aku dari kutuk, Tuhan. Aku percaya, aku tidak akan cerai, Tuhan. Sebab cerai ini adalah kutuk, Tuhan. Tuhan, kau ngomong bahwa, ingat, aku sudah disembuhkan. Ingat, engkau sudah menanggung penyakit dan kelemahanku. Maka aku percaya, firman Tuhan katakan oleh bilu-bilunya, aku sudah sembuh. Aku percaya aku sembuh, Tuhan, dari penyakit ini, Tuhan. Aku percaya, karena kau ngomong. Nah, karena kita ngotot, kita memegang perintah Tuhan, maka Bapa di sorga mengasihi aku. Dan Yesus mulai menyatakan dirinya bahwa apa yang kita percayai itu udah benar. Ingat, Yesus mulai menyatakan diri. Ayat ke-23. Bab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami, Yesus dan Bapa, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bagaimana Yesus itu bisa tinggal di dalam diri kita, enggak ya? Dan Bapa juga tinggal di dalam diri kita. Ketika kita mengasihi Yesus. Bagaimana mengasihi Yesus? Ketika kita menuruti firman Yesus. Kalau kita pegang erat-erat firman-Nya, kita menuruti firman-Nya, kalau firman-Nya ngomong begini, tetapi keadaannya begitu berat menekan kita, dan kita tetap ngotot, aku tetap mau pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan ngomong gini, aku tetap percaya. Aku percaya aku nggak akan mati. Aku percaya aku nggak akan bangkrut. Aku percaya firman Tuhan itu sudah benar adanya. Nah, karena kita menuruti firman Tuhan, ingat, maka Bapa dan Yesus akan tinggal dalam diri kita. Orang ini nyakiti aku udah berkali-kali. Ini bukan pertama kali, ini bukan kedua kali, bukan ketiga kali. Ini udah kebangetan, ini sudah berkali-kali orang ini. Aku marah banget.
Tapi firman Tuhan ngomong bahwa aku harus mengampuni dia 70 kali 7 kali. Sakitnya minta ampun, tapi aku mau menuruti firman Tuhan. Aku sedang mengasihi Yesus. Ketika aku dengan sakit-sakit sekali, aku mau menuruti firman Tuhan. Karena firman Tuhan nyuruh aku mengampuni dia 70 kali 7 kali. Ketika saya menurutinya, maka Bapa dan Yesus itu akan mengasihi aku dan tinggal di dalam diriku. Aku Bapa sedang mencari orang-orang yang demikian. Orang-orang yang demikianlah yang menyembah Tuhan, yang sedang dicari Tuhan. Bukan dia bawa persembahan, bukan karena dia sudah 10 jam menyembah, bukan karena dia sudah puasa 40 hari, bukan dia sudah pelayanan, bukan karena jabatan dia, bukan karena persembahan perpuluhan dia gede. Bukan. Dia mencari orang yang memiliki roh Yesus ada di dalamnya. Bagaimana roh Yesus bisa ada di dalamnya? Ingat, ketika orang itu mengasihi Yesus dengan menuruti firman-Nya. Ketika hatinya bisa ditaburi sehingga firman Tuhan itu bisa bertumbuh di dalam dan menghasilkan. Ingat, apa sedang mencari? Dia sedang menjelajah matanya untuk mencari. Ayat 23. Semuanya itu kukatakan kepada, ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu akan diberikan kepada kita. Dan dia akan tinggal di dalam diri kita, mengajarkan kita segala sesuatu, dan mengingatkan apalagi? Firman Tuhan lagi. Firman-Nya Yesus, apa yang dikatakan Yesus. Saudaraku, bukan sembarang firman loh, bukan juga perjanjian lama, terutama yang omongan Yesus. Ingat, kalau Yesus ngomong bahwa kalau kau berdoa, kau percaya saja kau sudah menerima, maka kau akan menerima. Itu adalah firman Yesus. Apa yang kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mengingatkan, dia akan mengingatkan. Kenapa kau frustasi? Kenapa kau putus asa? Kau nggak ingat, Yesus pernah ngomong bahwa kalau kau minta, kau percaya aja kau menerima, kau akan bisa menerima. Enggak, kenapa kau frustasi? Kau jangan frustasi. Kau percaya aja sama Yesus. Oh iya ya, Yesus sudah ngomong bahwa aku boleh minta. Kenapa? Nah, Roh Kudus akan mengingatkan. Kenapa kamu putus asa seperti ini? Tuhan ngomong kau boleh minta. Minta kau akan diberi. Cari kau akan mendapat. Ketuk maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, Roh Kudus akan mengingatkan semua firman Tuhan Yesus ini. Ingat. Dia akan mengajarkan kita segala sesuatu, terutama pada saat kita sedang mengalami pergumulan-pergumulan, saudaraku. Saudaraku, coba bayangkan, firman Tuhan dari ayat 21 dikatakan, kalau kau mengasihi aku, maka kau akan pegang firmanku, kau akan menuruti. Bapaku akan mengasihi engkau. Ingat, dan Bapa dan aku, dan kemudian yang terakhirnya adalah Roh Kudus, akan tinggal di dalam dirimu. Keren banget ya. Hanya karena kita mengasihi firman Kristus. Hanya karena kita memiliki iman yang mempercayai firman Tuhan. Yang mempercayai apa yang dilakukan oleh Yesus. Maka kita akan mengalami. Tuhan ngomong, halo firmanku tinggal di dalam kau. Kau mempercayai. Kau memiliki iman atas firmanku. Iman atas diriku. Ingat. Dan roh aku tinggal di dalam kamu. Maka kau boleh minta apa saja. Hidup kita tidak akan frustasi. Ingat, kita frustasi ketika kita cari Tuhan dan kita merasa Tuhan tak jawab kita. Kita frustasi, kita berusaha untuk menyembah Dia, kita tahu bahwa kita butuh Tuhan. Aku sesak, aku sedang dalam pergumulan, rasanya berat banget, ini cobaan ini berat banget. Aku mau minta pertolongan Tuhan. Tapi ketika kita cari Tuhan, kita rasa nggak ketemu Tuhan. Kenapa? Sebab apa sedang mencari penyembah yang memiliki roh Kristus dan kebenaran firman Tuhan Kristus. Dan ketika kita memiliki itu, kita memiliki firman Tuhan itu, kita memiliki iman untuk mempercayai, kita memiliki roh Tuhan yang akan tinggal di dalam diri kita. Dan kita menjadi orang yang dicari Tuhan. Dan Tuhan berjanji, kau minta apa saja, aku akan memberikannya. Kau percayalah. Kalau kau berdoa, kau percaya saja kau sudah menerima, kau akan menerima. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan ada di dalam diriku. Bapa di dalam diriku, Yesus di dalam diriku,
dan Roh Kudus juga ada di dalam diriku. Maka dikatakan hidup yang kuhidupi sekarang bukan lagi aku, tetapi Kristus hidup di dalam diriku. Dan hidup yang kujalani di dalam tubuhku di sekarang ini adalah hidup dalam iman, hidup oleh iman dalam Yesus. Hidup kita ini bukan lagi hidup berjuang mengatasi pergumulan dengan kekuatan kita, tetapi hidup oleh iman dalam Yesus. Ingat, aku memiliki iman apapun yang dikatakan Yesus, hidupku sekarang ini adalah hidup dengan iman ini. Iman dalam Yesus. Nah, kita akan mengalami hidup yang baru, hidup di mana kita akan mengalami kasih karunia yang limpah. Coba saya akhiri saya tutup dengan firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Itu loh kehidupan yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Oleh karena satu orang itu, oleh karena Yesus, maka Tuhan ngomong, engkau akan memiliki kehidupan dengan kelimpahan kasih karunia. Akan mengalami kasih karunia. Kasih karunia itu adalah bukan perbuatan kita. Kasih karunia itu adalah orang lain yang melakukan dan memberikan kepada kita. Itu kasih karunia. Bukan hanya bicara tentang keselamatan yang dilakukan oleh Yesus mati bagi kita, dan menebus kita dan memberikan kepada kita. Itu pun kasih karunia. Tapi kita akan mengalami kelimpahan kasih karunia. Ketika kau tidak tahu kau sedang sesat, nggak tahu harus menghasilkan duit ini dari mana, dia sudah harus bayar sewa rumah, tiba-tiba ada orang yang bayarin sewa rumah, atau tiba-tiba ada orang kasih kita project, sehingga kita punya duit, bisa bayar sewa rumah. Tiba-tiba entah dari mana pelanggan datang, banyak tiba-tiba yang kita tidak tahu, nggak pernah terpikirkan, tiba-tiba sudah memberkati kita. Itu kasih karunia. Amin. Ada anak saya sekolah di Jepang, ketika dia lagi tes bahasa, dia tes masuk universitas, ya. Dia merasa begitu sulit, kayaknya nggak bisa diterima. Saingan begitu banyak dari berbagai negara. Dia telepon saya, dia ngomong, kayaknya susah Pak, aku nggak bisa, kayaknya aku bisa nggak diterima nih dari universitas ini. Gitu. Aku ngomong, sudahlah, kamu serahkan kepada Tuhan. Adalah Tuhan yang tolong semuanya. Bukan lagi dengan kekuatanmu lagi. Kau sudah nggak mampu, kau rasa kau sudah nggak bisa, udah. Kita ini terbatas. Tapi kan Tuhan tidak terbatas. Tuhan ngomong kau boleh minta. Apa yang terjadi? Dia ternyata diterima di universitas itu. Dan dia melihat teman-temannya yang dia tahu lebih hebat dari dia, lebih jago dari dia. Karena dia selama ini dia tahu ini temanku ini lebih jago. Tidak diterima di universitas yang sama. Aku ngomong itulah kasih karunia. Kemudian, jadi dia ambil jurusan komputer. Ya. Selang 2 hari kemudian ada satu orang temannya, orang dari RRC dari Cina, ya. Orang ini cukup berduit. Dia waktu datang ke sana masih sekolah bahasa, dia beli komputer yang spesifikasi sangat amat tinggi sekali. Anak saya nggak akan mampu beli yang mahal kayak gitu. Dia beli dengan spesifikasi yang luar biasa, yang sangat mahal. Untuk orang itu pakai sendiri kan, dia nggak pakai sendiri, dia berduit gitu. Nah, kemudian ketika setelah tes itu dia ngomong sama anak saya, dia ngomong, aduh aku kayaknya terlalu main-main di Jepang, aku kayaknya nggak diterima, aku mau balik ke China aja gitu. Jadi dia datang dari China, mau masuk ke sekolah di Jepang, tapi dia merasa dia nggak bisa diterima, dia mau balik ke China lagi. Dan dia kasihkan ini komputerku, kasih kamu lah. Anak saya bengong, kenapa kau nggak jual aja? Dia nggak butuh duit, udah kasih kamu. Jadi dia menerima komputer yang begitu luar biasa, yang bagus banget gitu. Itu kasih karunia, enggak? Sesuatu yang bukan kita usahakan, yang dimana kita tidak mampu, tidak memenuhi syarat, tetapi orang memberikan kepada kita, itu kasih karunia. Nah, Tuhan ngomong bahwa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus, maka kamu akan mengalami hidup dengan kelimpahan kasih karunia. Dan anugerah kebenarannya Yesus. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita tuh nggak bisa datang kepada Tuhan dengan kebenaran kita. Karena kita berbuat benar, kita berpuasa, kita begini, kita pelayanan, dan kita berharap diterima oleh Tuhan.
Dengan kebenaran itu kita nggak bisa diterima, kita akan frustasi. Tapi kita datang dengan kebenaran Yesus, itu pun sebagai anugerah. Yesus yang hidup benar 33,5 tahun, kebenarannya, kesuciannya itu dikasihkan ke kita. Sehingga setiap kali kita datang kepada Bapa, bukan dengan perbuatan kita yang benar, kita nggak bisa benar seperti itu. Tapi kita datang dengan kebenarannya Yesus. Dan Bapa melihat Yesusnya, kebenaran Yesus ada di dalam diri kita. Dia menerima kita dan kita boleh panggil dia Bapa, saudaraku. Dan dikatakan apa? Kita akan memiliki hidup dan berkuasa. Saudaraku, kita akan memiliki kuasa oleh karena satu orang itu. Wow, ini loh yang dikehendaki oleh Yesus. Hidup sekarang yang kuhidup ini bukan lagi aku, tapi Kristus. Hidup yang kuhidup ini adalah hidup oleh iman di dalam Yesus. Itulah hidup oleh iman dalam Yesus. Kita akan mengalami banyak pelimpahan kasih karunia dengan kebenarannya dan kita memiliki kuasa. Powerful kita. Berkuasa dalam mulut kita. Kita berkuasa ketika kita berdoa, kita akan melihat doa kita dijawab. Kita memiliki kuasa. Doa orang benar itu besar kuasanya. Dan kitalah orang benar itu di dalam Yesus. Hari ini, barangkali ada beberapa di antara kita sedang frustasi karena pergumulan hidup. Kau berusaha cari Tuhan, kau tahu kau butuh Tuhan, kau berusaha cari Tuhan, kau rasanya doamu kayaknya tuh cuman tak bisa tembus plafon, saudaraku. Rasanya kau tidak mengalami terobosan. Barangkali engkau sedang datang dengan kekuatanmu sendiri. Kau berusaha mendekati Tuhan dengan kebenaranmu. Kau berusaha mempersembahkan korbanmu. Kau berusaha untuk baca ayat banyak-banyak, kau berusaha untuk berpuasa berapa puluh hari supaya bisa diterima. No. Hentikan yang seperti itu. Bukan kita nggak boleh baca firman Tuhan, kita perlu baca firman Tuhan, kita perlu doa, kita perlu nyembah, tapi bukan untuk tujuan supaya kau bisa diterima oleh Tuhan, supaya Tuhan bisa berkenan, supaya Tuhan bisa jawab. Bukan. Engkau harus datang kepada Bapa dengan kebenaran Yesus, dengan rohnya Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, kau akan diterima oleh Tuhan. Tuhan sedang mencari. Dia bukan hanya menghendaki, dia mencari orang-orang yang memiliki Roh Kristus itu. Orang-orang yang memiliki kebenaran firman Tuhan. Waktu kau datang kepada Bapa, aku datang bukan karena aku benar, bukan dengan kebenaranku, aku datang dengan kebenaran Yesus yang sebagai anugerah telah diberikan. Aku boleh memanggil engkau Bapa, aku bersyukur. Kau berfirman di dalam Yesus, kau berkata bahwa aku boleh minta kepadamu Bapa. Saat ini aku mau minta. Kau katakan kalau aku minta, kau akan berikan. Aku akan minta dalam Yesus. Aku mau minta, kau tolong aku Tuhan. Aku mau meminta Bapa, kasih karunia yang sudah diberikan Yesus melalui pengorbanannya, bahwa dia berjanji begini. Saudaraku, kita katakan apa yang sudah Yesus sediakan bagi kita. Engkau pasti akan mengalami apa yang sudah Yesus berikan kepada kita sebagai kasih karunia. Amin, saudaraku. Hari ini Bapa sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. Bila kita menjadi penyembah yang benar, kita datang kepada Tuhan dengan cara yang benar. Bila kita memiliki hati yang taat, hati yang menerima firman Tuhan, hati yang bisa sungguh-sungguh hidup kita yang dikendalikan oleh firman Tuhan. Hatiku, oh Tuhan, aku rindu. Hatiku ini betul-betul dikendalikan oleh firman. Jika kita pegang firman Tuhan baik-baik, kita mencatat, Bapa akan mengasihi kita, Bapa dan Yesus akan tinggal dalam diri kita, dan Bapa akan memberikan Roh Kudus-Nya, akan mengajarkan kita segala sesuatu. Dia akan ajarin kita bagaimana kita keluar dari masalah kita. Dan dia akan mengingatkan semua yang sudah dikatakan oleh Yesus, termasuk semua janji-janji. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kami. Bukan hanya sekedar mati dan memberikan kami hidup yang kekal, tapi Engkau memberikan kami hidup yang baru. Hidup di dunia ini, hidup yang baru. Hari ini kami belajar, Bapa, bahwa Engkau sedang mencari penyembah-penyembah yang memiliki Yesus. Penyembah-penyembah yang bukan lagi menyembah berdasarkan korban persembahan, menyembah berdasarkan lokasi, tapi Engkau sedang mencari penyembah-penyembah yang memiliki Roh Kristus.
penyembah-penyembah yang memiliki kebenaran firman Tuhan, yang hidupnya dikenal oleh firman Tuhan. Penyembah yang memiliki iman, yang mempercayai Yesus dan setiap perkataannya. Bapa, biarlah Engkau menjumpai setiap anak-anak-Mu pada malam ini. Semua kami, Bapa, hari ini, kami tidak mau lagi mendekat kepadamu dengan kebenaran kami. Kami mau datang kepadamu dengan kebenaran Yesus. Kiranya firman-Mu mengendalikan hidup kami. Firman-Mu boleh tertanam. Biarlah Engkau berikan kepada kami hati yang taat, hati yang bisa menerima kebenaran firman-Mu, dan biarlah itu boleh bertumbuh dan berbuah, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh mengendalikan hidup kami. Kami mau berbuah, Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu, kiranya Roh-Mu yang kudus tinggal di dalam diri kami. Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus ada di dalam diri kami. Dan biarlah setiap kali kami datang kepadamu, Bapa, kami boleh berjumpa dengan Engkau. Kami boleh memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Dan kami boleh mengalami lawatan-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu, kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami boleh mengalami kebenaran-Mu, kami boleh mengalami kuasa yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai berbicara, tapi hamba tahu Roh-Mu yang kudus akan menolong setiap anak-Mu sampai mengalami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Luar biasa, terima kasih Pastor Petrus buat firman yang menguatkan kita semua. Kembali lagi saudara-saudara, hari ini kita diingatkan bagaimana kita harus tahu bagaimana hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu yang hidup di dalam kita, saudara-saudara. Semakin hari bukan kita yang dipentingkan lagi, tetapi adalah kepentingan-kepentingan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudara. Kalau kita dalam hidup ini, kita selalu berpikir apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang akan kita dapatkan, apa yang akan kita miliki, apa yang akan kita. Berarti Yesus belum hidup dalam kehidupan kita. Karena kalau kehidupan kita mulai seperti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini, apa yang Tuhan mau terjadi dalam lingkungan kita, itulah namanya hidup di dalam Tuhan. Karena Kristuslah yang hidup di dalam kita, bukan kita lagi. Jadi kehidupan kita selalu memuliakan nama Dia. Kehidupan kita selalu meninggikan nama Tuhan, saudara-saudara. Dan hari ini kita kembali sekali lagi diingatkan oleh Pastor Petrus betapa pentingnya kita diam di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana kita harus mengetahui firman Tuhan dan bagaimana kita harus menggunakan firman itu untuk hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih sekali lagi Pastor Petrus untuk menguatkan kita semua, dan saya percaya semua hari ini diberkati Tuhan, kita semakin dikuatkan dan kita semakin bersemangat di hari-hari ini untuk mengerjakan amanat Tuhan, yaitu menjadikan seluruh bangsa murid Tuhan. Dengan membaca Alkitab itu pun kita akan mengerti lebih lagi apa sih hati Tuhan itu, saudara-saudara. Apa sih hatinya, seperti apa sih hatinya, dan apa sih yang kita Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita intim dengan Tuhan, kalau kita menyembah Dia, memuji Dia, kita berserah sepenuhnya ke dalam Tuhan, di situ Tuhan akan bukakan hal-hal yang nggak pernah kita pikirkan, saudara-saudara. Karena firman-Nya sendiri, siapa yang meminta hikmat pada Tuhan, Tuhan akan berikan, seperti yang tadi Pastor Petrus bilang. Dan hari ini, ayo kita semua kembali komitmen mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kita kembali puji Dia, sembah Dia setiap hari. Waktu kita ada waktu kosong, kita puji Tuhan. Waktu kita ada waktu di mana kita bisa melakukan untuk pemujian dan penyembahan, kita mulai memuji dan menyembah Tuhan. Dan disitulah kita akan diubahkan, dan kita percaya di hari-hari ini kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hari ini kita akan tutup, saudara-saudara. Kita akan doakan Pastor Petrus, karena sudah memberkati kita dengan firman yang luar biasa. Dan mungkin Pastor Petrus boleh tutup dengan doa berkat pada setiap kita. Mari kita persatukan hati kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, berkat yang Kau berikan pada setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus sudah sentuh setiap hati-hati yang ada melalui Zoom ini, karena kami percaya Tuhan tidak terbatas oleh media, Tuhan tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Engkau sendiri Tuhan yang mengurapi setiap individual yang ada, keluarga-keluarga yang ada, semuanya Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang ubahkan, Engkau sendiri Tuhan yang berikan hikmat yang baru, supaya Engkau sendiri yang berikan transformasi dalam pikiran kita. Bagaimana kita ya Tuhan Yesus harus
kembali Tuhan, melekat pada Tuhan dan berserah sepenuhnya pada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita dan setiap hari-hari kita selalu memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk Pastor Petrus Tuhan Yesus yang sudah menguatkan kita dengan firman-Nya. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang urapi hamba-Mu ini. Kau pakai dia lebih lagi dimanapun dia berada, Tuhan sendiri yang urapi dia. Pengurapan dari surga tercurah akan dia. Hikmat dari surga tercurah akan Pastor Petrus. Dan di mana dia berada di pelayanan-pelayanan yang ada, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa ditransformasi, banyak jiwa diubahkan. Karena kami tahu Tuhan Yesus yang besar ada di dalam beliau, dan Engkau sendiri ya Tuhan yang berikan Tuhan hikmat-hikmat yang baru dan karya-karya terbaru ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berjalan bersama dengan hamba-Mu ini dimanapun pelayanan-pelayanan yang ada. Kami percaya Tuhan Yesus sayang sama Pastor Petrus, dan Engkau sendiri Tuhan yang berkati keluarganya Tuhan Yesus, anaknya yang di Jepang Tuhan Yesus, semua anak-anaknya Tuhan Yesus. Engkau sendiri Tuhan yang berkati, Engkau sendiri Tuhan penyedia, Engkau sendiri Tuhan yang urapi. Kau berikan kesehatan yang terbaik, kekuatan, dan Engkau sendiri Tuhan yang urapi ya Tuhan keluarga ini. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami rindu Tuhan Yesus untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari kita siapkan hati kita, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus dan siap menerima berkat daripadanya. Kasih Tuhan yang kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, terus putar yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menyembuh kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Yesus berkati Pak Petrus, terima kasih. Terima kasih Kak Terima Richard. kasih Kak Terima kasih Pak Tony, Pak Petrus, Terima kasih Pak semua. Jenny, Pak Richard. Pak Andi. Terima Terima kasih semuanya. Pak Yesus SBY. Ini Cikudo, Konan, Tuhan berkati juga. Terima kasih Pak Jana. Terima kasih Ini Cikudo. Alin. Tuhan berkati. Ya, terima kasih semuanya. Ya, Tuhan berkati Selamat semuanya. semuanya. Oke, Sampai hari Tuhan berkati. Kamis nanti. Jangan lupa di-share di grup ya. Oke, Tuhan Yesus Lupa kalau nggak berkati. di-share. Oke. Nggak tuh, Ya, Tuhan Yesus berkati Ya, semuanya. God bless.